Halo, halo, halo teman-teman, balik lagi sama aku Rida Amalia. So, kali ini aku bakalan sharing book tentang oke, gini dulu. Yang pertama-tama, kadang pernah mikir gak sih kalau orang-orang gitu mencari kebahagiaan. Nah, kali ini aku bakalan ceritain salah satu tentang kebahagiaan dari buku. Nah, ternyata ada bukunya yang aku baca ini adalah judulnya It's Easy to Be Happy yang ditulis oleh Frankie. Nah, buku ini tuh PDF ya guys, ini tuh buku ebook dan aku dapat buku ini tuh dari salah satu web karena dari isinya aja sudah ada notes untuk kalangan sendiri, tidak diperjualbelikan gitu. Nah, jadi aku dapat dari PDF Dhamma Citta. Oke, so kita langsung aja ya. Nah, di buku ini aku bakalan nyampein salah satu babnya, yaitu bab pertama gitu. Nah, ternyata di buku ini tuh Frankie-nya itu membuat buku ini itu buat persembahan kelahiran putra dia yang namanya Al Frank. Nah, bab yang bakalan aku review, bab yang bakalan aku sampaikan ke teman-teman tentang pandangan aku tentang buku ini adalah yang bab sungguh sulit menjadi tidak bahagia. Nah, kadang malah kebalikannya ya. Kadang kalau orang-orang mau tuh mencari cara untuk bahagia, tapi padahal menjadi tidak bahagia tuh lebih sulit ternyata guys. Nah, nanti aku bakalan sampein pemaparannya juga. Nah, kalau misalkan kita dengar tentang sungguh sulit menjadi tidak bahagia, terus kitanya lagi gak bahagia, karena kita tuh bakalan bahagia, kita tuh bakal bangga karena ketidakbahagiaan yang dicapai saat ini adalah prestasi yang luar biasa. Nah, sesuai sama ungkapan atau sesuai sama jargon gitu ya, high risk high value, yang artinya semakin sulit maka nilainya pun semakin tinggi kan gitu, seperti yang kita tahu juga. Nah, bener gak sih jadi tidak bahagia itu sulit sampai punya nilai yang tinggi? Nah, dari mungkin teman-teman udah sering banget dapet omongan-omongan atau cerita-cerita kalau misalkan si Ama suka marah makanya mukanya cepet tua. Itu tuh pasti ungkapan yang bisa kita dapetin di lingkungan pertemanan kita gitu loh. Nggak kayak misalkan kayak jadinya kan membandingkan, nggak kayak si B nih yang charm terus, yang senyum terus, jadi kayak kelihatannya awet muda. Nah, sebenarnya itu juga menjadi salah satu bukti yang menunjukkan betapa sulit untuk menjadi tidak bahagia dibanding menjadi bahagia. Nah, jadi kenapa di sini disebutkan bahwa sulit menjadi tidak bahagia itu karena ketika kita tidak bahagia, at least kan itu kelihatan marah dan pantasnya mukanya kelihatan cepet tua gitu. Itu kan belum lagi omongan sosial, belum lagi nantinya bakal jadi insecure gitu. Nah, itu kan sulit ya kalau misalkan udah ada di titik itu. Nah, kenapa sih kok bisa apa kelihatan lebih tua ketika kita sering marah atau ketika si A sering marah ini? Karena kalau misalkan kita nggak bahagia, perlu kerja saraf dan otot berlipat ganda dan juga berdampak pada penuaan dini. Contoh lain deh, misalkan kita marah karena kita kehilangan barang, sebutlah handphone lah ya. Nah, pas kehilangan handphone pastinya kita kayak jadi gelisah karena ada data-data yang nggak bisa balik kan kalau misalkan udah hilang, sama handphonenya belum kontak-kontak yang penting, atau belum sandi rahasia, belum pesan-pesan yang rahasia, itu juga jadi kayak musnah gitu. Nah, kan kehilangan handphone juga cukup menyita hidup kita ya gitu. Kita jadi kayak nggak selera buat bercanda,
kita jadi apatis alias cuek gitu, kita juga jadi murung, terus kita juga jadinya nantinya tuh merembet gitu ke banyak hal yang bikin kita makin hopeless, makin menderita gitu. Kalau misalkan pasti kalau misalkan udah kayak gitu akan terlihat muka murung yang menyelimuti kita gitu. Jadi selama perasaan gelisah masih bersarang di pikiran kita tuh kayak kita tuh bakal gak happy gitu. Nah, kita bakalan jadi tahu gitu dari segelintir cerita atau analogi yang tadi aku ceritain itu, bikin kita paham atau bikin kita tahu ternyata jadi menderita itu susah loh gitu. Ya karena itu kan jadinya ke emosi ya gitu, jadi mempengaruhi emosi gitu, jadinya perlu kerja keras tapi ya hasilnya minus juga, yaitu penderitaan gitu. Nah jadi segeralah ubah paradigma hidup kita gitu. Jadi kita harus bisa mulai sedikit-sedikit mengambil hikmah dari apapun yang terjadi sama hidup kita. Kita berusaha untuk tetap positif karena itu pun demi diri kita sendiri gitu. Nah, agar kita sepakat bahwa menjadi tidak bahagia itu sulit. Jadi bagi siapapun yang udah ada di circle ini, segera keluar dari penderitaan kita sebelum terlambat. Nah, sekian ya teman-teman untuk sharing aku di bab sungguh sulit menjadi tidak bahagia ini. Semoga di lain waktu aku bakalan share tentang buku ini juga atau buku lain yang mungkin lebih relate. See you. Terima kasih.